momen ya yang aku bilang ya, karena apalagi di late game kalau misalkan udah 6 item, Wah. sayang banget kalau misalkan gak dimaksimalkan gitu loh. Oke, kita langsung menuju ke drafting phase. Lihat sosok awat legendaris dari EPL Season 1 bahkan ternyata di sini banyak orang-orang juga yang cukup lama sudah Bener. datang ya. Dari season 1 juga Iya. ada. Banyak sepuh-sepuh juga di sini yang Iya. datang di MPL Arena ya. Dari nggak cuma dari players, media, Media, ya kan? players, orang-orang belakang layar. orang Selamat belakang datang layar. semuanya. Selamat datang semuanya karena ini adalah match pembuka hari ini. Luar biasa, kita bakal langsung menutup dengan adanya Kaja, menutup ke arah Natalia, menutup ke arah Valentina dari Dewa United, dan sedangkan di sisi dari Geek mereka menutup adanya Joy dan juga ada Farhan. Ini menjawab pertanyaannya Profesor KB ya. Iya, yang dua-duanya rumornya sama-sama main Natalia. Iya, dan assassin ini nantinya akan dihantui dengan Natali, jadi lebih baik di ban aja. Tapi pertanyaannya adalah apakah nantinya linknya akan diberikan? Karena linknya first pick, Angelanya pun masih terbuka tapi ya itu dia. Ya Reynesnya juga bakal di-ban. Jadi masih banyak banget yang terbuka untuk Fanny. Big Farm. Fanny, Link masih sama-sama terbuka. Tapi ternyata Fanny akan diamankan terlebih dahulu. Link mungkin akan diberikan nanti dan di-pick di fase yang ketiga. Sehingga Farsha dan juga Glue bisa saja diamankan oleh Big Farm. Karena ini Glue ini mau ada Faramis pun sebagai natural counternya dari Glue. Luke itu tetap pede banget dan power banget dengan hero nyamannya ya. Ya disiplin dia nungguin banget kan Betul. skill 2-nya nggak langsung dia dia nungguin Faramisnya keluar skill 2 dulu baru dia split. Dia nggak akan berani untuk mengeluarkan ultimate-nya Ngepok dulu ya. sebelum Faramisnya ngepok. Sama dia tahu hero power, karena hero power ya, dia zoning out 1 lawan 5, 1 lawan 4, dia nggak pernah salah, dia nggak problem. Dan Farsha, hero power dari Aboy. Nah, ini aku agak cukup menyayangkan Aboy untuk di season kali ini. Ini berbanding terbalik dengan Aboy season sebelumnya. Yap. Aboy dengan Farshanya memang power kita tahu. Cuma untuk melakukan deal damage, terkadang positioningnya suka offside. Dia ini sangat kuat dengan positioning high ground defensifnya. Yes. Dia sangat tahu cara ngebuka di boost. Beberapa belakangan ini posisinya terdeteksi yang membuat dia terlihat tidak terlalu terspotlight. Yep. Yang terspotlight dari kemarin Gluk, Nael, ya kan, Paloy. Paloy. Yang sebenarnya Gigi itu punya power di Aboy. Dan Yep. bahkan langsung di counter dengan Terisla. Mereka langsung menutup dengan ada backline insurance. Dan yang makin lebih berbahaya adalah kalau Geek Farm bermain di tempo permainan dan Dewa United. Ini mid to the late game mungkin bisa dipegang oleh Dewa United. Yap, dan ini hero power dari Case juga ya, Yves. Sebagai high ground power untuk Case itu sendiri. Dan ternyata Chow yang memang tidak akan diberikan untuk Leo Murphy. Membuka adanya kesempatan Link, Florin Angela pun masih available untuk bisa diamankan. Karena sebenarnya nih nantinya dari Farsha akan dijagain banget. Jadi harus punya posisi yang kalau udah tadi Ranger Mas bilang, posisi dari Abo yang ke spot ini bakal makin terancam lagi dengan adanya Fanny. Ya dan dengan kehadiran dari Fanny kayaknya lebih mengutamakan ke arah hero look dulu. Jadi terlalu banyak badan juga bagi teman-teman dari Geek Farm dan target dari Fanny-nya juga cukup berkurang. Baru ada Farsha untuk sekarang yang bisa ditargetkan dengan Kacrot. Dan sisanya mungkin akan lebih memainkan Steel Cable dan juga Festival of Blood mungkin yang akan jadi pilihan juga bagi Ray. Dan ini dia Geek Nile yang tentunya senang untuk bermain di MPL apalagi mendapatkan kemenangan melawan Altrigo kemarin ya. Yep. Yang dimana itu menjadi pecah telur bagi Geek Farm. Dan bahkan menjadi mimpi buruk juga bagi Altrigo karena di minggu yang ketiga kali ini Altrigo tidak bermain dan mereka akan stay dengan 0 kemenangan 5 kekalahan Aul. Ya, sayang banget ya. Tapi tadi udah yang dibilang juga mesin diesel. Tapi Mesin kita diesel. nantikan Mesin diesel. ya mungkin bounce back-nya dari Alter Ego. Tapi kita berfokus untuk ke second phase ban-nya. Kufra yang ditutup beserta Link yang tidak akan diberikan untuk Nile. Karena sebenarnya ada satu power pick juga untuk Nile yaitu Lancelot. Lancelot oke. Cuman kalau melihat dengan adanya Fanny seperti ini, aku entah mengapa, aku lebih prefer ke arah kalau misalnya lo nggak main Hayabusa, nggak mau main Assassin, main hero-hero seperti Hellcat. Wah. Hayabusa, Hellcat. Atau let's say berikan aja Martisnya karena kebetulan kita tahu sendiri bahwa Martis juga masih oke banget untuk sekarang. By damage juga dia masih bisa mengimbangi beberapa assassin dan dia juga punya immune effect yang nantinya akan sedikit mengganggu untuk para crowd control dari teman-teman tim Dewa United Esports. Namun buat sekarang ada Bitrix yang di-ban, Franco sebenarnya masih terbuka bagi teman-teman dari Dewa dan bahkan Dewa dengan Leo Murphy yang nanti akan bermain agresif dengan Franco-nya pun bisa saja agak-agak sedikit mengganggu formasi dari Aboy-nya. Oke, kalau ngomongin dari Franco, mengganggu dari sosok Aboy, tapi melihat dari
look yang bisa mendominasi backline. Franco kayaknya tidak cukup capable untuk bisa menjaga backline insurance dari para pasukan Dewa. Dan mungkin ini akan membuat Awat harus menggunakan hero yang cukup depending. Cloud misalnya. Karena Cloudnya ini masih belum terbuka di kedua belah sisi. Dan kalau misalnya mau diamanin sama Dewa sekarang oke banget. Sebelum diamankan oleh Gig yang notabene kita tahu Marky tahu cara bermain dengan Cloud. Cloud Purify mungkin Cloud ya. Purify. Iya. Dan ternyata mereka lebih menutup karena Nile ya Aul. Mereka Yes. respect terhadap Nile. Dan kemungkinan besar ada Cloud yang akan diamankan oleh kedua belah tim. Karena ini sangat oke banget kalau misalnya Cloud di tangan dari Watt. Melihat posisi dari Leo Murphy yang menuju ke arah Franco. Watt gak harus di cover di arah backline. Justru Oke, dia tapi- adalah hero yang menuju ke backline musuh. Tapi balik lagi, kalau misalkan ini Cloud-nya muncul, malah last pick-nya bisa di Leslie. Dan itu menjawab banget dari satu pick saja terhadap sosok Cloud yang mungkin bisa diamankan terlebih dahulu oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Tapi Iritel? Iritel bermain front to back dengan critical damage. Karena Marshman sebenarnya masih ada beberapa yang terbuka, salah satunya adalah Brody. Gak cuma Brody, one-one pun menurut aku di sini oke-oke aja. One-on oke untuk defensif sendiri, tapi menurut aku ya kayaknya Cloud lebih itu karena mereka tuh butuh banget untuk yes. Kenapa Ya. aku dari tadi menuju ke arah Cloud? Karena gimana caranya Gluk ini gak bisa mainin backline mereka. Yap. Gluk ini walaupun nahan Arlo, Terisla, Eve sekalipun, deal damage-nya masih masuk. Ya, Ya. tapi seenggaknya dengan Cloud ini, Leslie makin terbuka. Leslie Brody, makin terbuka. ini bener-bener enak banget nih, Aul. Brody, Leslie mungkin atau Power Melissa, tapi ternyata Kari. Oke. Dia berfokus untuk bisa menghancurkan frontlinernya dulu nih Oke, ya. ngomongin frontliner berarti tandanya mereka juga nggak mau dari Leslie-nya ini akan menjadi makanan early game dari Fanny. Yap. Mereka nggak mau Terisla-nya ini memaksakan semua penalty zone dan all utility terhadap seorang Leslie. Jadi mereka juga pengen diharapin itu di late game. Gak usah sampai late game banget, dia bisa untuk catch up. Yap, dan sebenarnya dari range yang gak terlalu jauh juga dari Kari. Ini agak sedikit menjadi gambling ya, karena remote manipulation yang kita tahu dengan area of effect yang besar. Ini pasti mudah banget untuk bisa mengelok keberadaan dari Kari yang akan ada di belakang. Dan dia cukup dependent terhadap dengan adanya skill ataupun spell yang dia miliki. Escape ability yang gak terlalu banyak, tapi itu adalah late game insurance yang memang akan dibawa oleh teman-teman Gig. Wah, ini identitas dari permainan assassin dan atau mungkin jungler berdamage pun masih benar-benar jadi identitas yang benar-benar apa ya, benar-benar melekat lah Yap. bagi kedua belah tim. Dan kita akan melihat bagaimana Ray dengan emblem assassinnya melawan Nile, tentunya masih dengan emblem assassinnya, dan ini dia in game-nya. Oke, pembuka match pertama hari ini. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, KVM ID versus Dewa United Esports. Dan masih dipandu oleh Ranger Mas, Aul dan juga Profesor KB. Yap, dan kita tahu ya, biasanya dengan adanya Fanny yang sangat-sangat dependent terhadap purple buff, bisa diganggu terus-menerus nih. Tapi sejauh ini dengan adanya penjagaan yang memang dilakukan, Baloyski langsung diusir mundur pula oleh Leo Murphy yang benar-benar nempelin agar Ray-nya cukup aman untuk men-secure purple buff-nya. Ya, memaksakan retribution digunakan atau setidaknya memperlama juga agar nantinya Ray tidak sempat untuk kontes di arah Little Wanderer. 3 melawan 2, kayaknya nggak bakal mau dipaksa juga sama Dewa United Esports karena terlalu beresiko dan Nile masih ada retribution di tangannya. Ya, Oke, Case. kali ini mereka harus coba mundur sedikit karena tidak boleh terlalu memaksakan di depan. Melihat adanya potensi seperti ini dan emblemnya langsung ada Tenacity yang bertebaran kali ini, Profesor. Ada Swift juga kebetulan, dan Swift di tangan Nile mempercepat dia dengan attack speed-nya sehingga nantinya ketika di stack 4 bakal berbahaya banget kalau Nile minimal udah punya Hunter Strike dulu deh. Tanpa Swift aja nih attack speed, Iya. farming speed dari party saya udah kencang banget. Dengan 4 stack-nya, jangan lupakan Iya. bahwa di level maksimal stack-nya dia juga akan menambahkan physical attack sesuai dengan levelnya. Tapi Tenacity sama-sama 3. Dan kalau kita lihat juga ya dari case dia lebih memaksimalkan emblem magic damage-nya dulu nih. Agar nantinya ada 30 tambahan magic damage di early game. Dan dia lebih bisa berfokus sama Ice Queen One baru Enchanted Talisman. Yap, ini banyak banget, ada Festival of Blood, ada Tenacity yang dibawa sama Dewa United Esports. Mereka menjawab untuk dengan adanya prolong team fight, tapi untuk sejauh ini di area gold lane masih aman-aman aja. Belum terlihat agresivitas yang memang harusnya udah dibawakan sama Baloyski yang udah mulai coba untuk cari informasi. Sedangkan dari Tough Boots yang sudah diamankan untuk Leo Murphy beserta Baloyski. Ya, tentunya untuk adanya efek resilience. Ketika di team fight tentu slow evac, stun evac itu akan sangat mengganggu bagi kedua initiator kita. Tapi untuk di Turtle, Oke.
Menurutku masih aman-aman aja dan emang objektifnya Fanny bukan di turtle atau objektif, tapi yang penting point kill-nya. Oke, point kill depan sana. Retribution telah didapatkan. Langsung ada Feder Fake. Mundur ke arah belakang para pasukan dari K-Fam. Mendapatkan first spot dari Dewa United Esports. Mundur ke arah belakang. Mereka telah mendapatkan turtle. Ditukar dengan look. It's okay, no problem. Tapi dia ada Tolkien. One by one situation terjadi dari Super Supriyadi versus Marky. Ya nampaknya masih selamat untuk mundur ke arah belakang nih, Al. Yep, turtle ditukar dengan adanya first blood. Dan sekarang goldnya di lead. Baloiski mau coba untuk ngejar keberadaan dari Watt, tapi perlu diingat, Watt ini bawa Purify. Seperti apa yang tadi udah sempat kita bahas juga. Dan Talents Prediction sekarang 50-50 nih. 3 untuk Geek dan 3 untuk Dewa United. Ya, tapi kalau kita lihat dari Ray, tadi dia udah sempat crossing juga di map dari Geek Farm. Dia dapetin orange buff-nya Nile dan untuk sekarang setidaknya Ray bakal keep up sama level 6-nya Nile. Dan target point kill inilah yang masih harus dicari sama Ray Oke, dengan Fanny. away, Outtake akan dikeluarkan, follow dengan Feder Respect, tapi ternyata Flicker tidak berhasil, ada Decimate yang menancap ke badan dari seorang Leo Murphy. Tapi para pasukan dari Geek Farm ini nampaknya ada informasi yang bisa didapatkan oleh seorang Awat. Tidak ada Feder Respect, tidak ada The Way of Dragon, dan rotasi dengan Wings by Wings-nya mungkin tidak bisa didapatkan. Setidaknya Awat akan memiliki kedamaian untuk beberapa menit ke depan, Al. Ya ini kedamaiannya kayak beberapa saat aja ya, karena Wattnya udah mulai ditemenin juga sama Baloiski yang selalu mengganggu walaupun Luke masih coba untuk cari zoning outnya. Dixon dipotong jalur Resa supaya nggak berani untuk masuk lagi ke lini belakang milik Geek Fam. Dan sekarang Dewa United mereka berhasil untuk mengungguli dengan adanya 700 net worth yang diunggulkan. Biasanya kalau misalkan udah punya keunggulan ini langsung dapat kuota 3 GB nih. Waduh, cakep banget emang ya. Dan tapi kalau misalkan keuntungan, berbicara keuntungan ya, convertnya ini benar-benar harus diperhatikan kembali bahwa turtle yang nantinya akan diamankan oleh Geek Farm nggak boleh terlalu banyak. Karena semakin banyak turtle yang diamankan oleh Geek Farm, kebetulan Marky-nya makin farming. Dan dengan gap level yang perlahan-lahan mungkin akan terlihat antara Marky dan Watt, ini yang tidak boleh dipertahankan sama Dewa United Esports. Antara mereka harus melakukan ganking karena Marky, atau mereka benar-benar membiarkan Watt-nya farming 2 lane. Iya, karena dari kedua belah gold ini sama-sama cukup free ya. Tadi ada gangguan tapi nampaknya di atas. Oke, Leo Murphy, Flicker, Marky, trigger ternyata final start membuat Marky selamat terbakar di depan sana. Satu momen kill didapatkan oleh seorang Case. Akan coba tukar dengan adanya battle lane. Turtle dimiliki para pasukan dari Geek Farm. Kembali lagi, Turtle semakin jauh dipegang Geek Farm. Setidaknya mengejar dari segi gold yang diuntungkan dari sisi gold manernya. Tapi meskipun begitu, para pasukan dari Geek Farm mereka tidak mau lebih. Mereka disengage dari semua lininya. Itu yang tadi sempat dibilang juga, terjebak di dalam remote manipulation. Ada quantum charge juga yang dibawa oleh Super Awat. Membuat dari Marky-nya pun nggak bisa kemana-mana lagi. Dengan adanya spell flicker yang dibawa dengan cooldown 2 menit itu nggak cukup untuk bisa membuat dirinya selamat. Dan outer top turret pun sudah berhasil untuk diamankan oleh Awat. Alright, final switch yang gagal untuk bisa menumbangkan Baloiski juga terlalu strong. Sedangkan dia masih punya flicker. Tidak ada trigger yang berhasil dilakukan oleh Leo Murphy. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk datang ke MPL Arena. Dan kalau bilang, Bang nggak punya duit nih, ini ada Discord, bisa langsung scan di bawah sini. Nah, para pasukan dari Geek Farm nampaknya udah mulai melakukan rotasi yang sedikit terlihat oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Depan sana Nile, buka Vision begitu saja. Pikir kanan belakang, masih coba untuk dapetin satu. Balik skill survive, cut through! Berhasil mendapatkan satu mobile kill dari seorang Ray. Benar-benar objektif point kill yang didapatkan dari seorang Baloiski. Now Flicker, no the way of dragon. Short skill yang mahal pun tidak keluar sama sekali kali ini. Federal strike. Oke, Apoy yang akan menjadi korban. Selanjutnya ke ganasan Leo Murphy. Case. Benar-benar kali ini menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Kita tahu power dari seorang Case di arah sosok dari Eve-nya. Tapi no real world manipulation. Apakah mampu bertahan di team fight selanjutnya? Sedangkan masih ada Nile. Mencoba untuk memasakkan belakang. Sonic up from Cook. The Whale Tracker mencegar seorang Dixon. Tapi lihat penalti down-nya tidak ada. Decimate is on point. Membuat para pasukan dari K-Fam berhasil mendapatkan poin tambahan kembali. 1 poin pecah telur. Yap, dan sebenarnya gangguan dari Baloiski dari tadi belum berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Watt yang dituju. Ada pick off yang terjadi tapi di tengah terjadi keramaian kembali. Oke, tapi nampaknya di sana Leo Murphy terperangkap oleh seorang Glow. Berhasil dimakan dengan Immortal Coil. Para pasukan dari Geek Fam, mereka sedikit demi sedikit mencoba untuk mengejar dari segi poin kill dan bahkan Nile berada standby on position di pit turtle-nya. Ini setup dari Geek Fam cukup disiplin banget ya untuk arah turtle dan akan menjadi perfect turtle kah walaupun nampaknya udah ada gangguan yang dilakukan oleh Dewa United Esports. Oke, Outer Distribution nampaknya tidak berhasil didapatkan oleh seorang Ray. Mundur ke arah belakang, Dixon terperangkap oleh seorang Glow. Maka coba di-ult begitu saja. Mundur ke arah belakang, Abe dicari. Penalti sudah dikeluarkan. Penalti strength, tepatkan. Ray langsung fokus ke arah seorang Apoy. The Whale Dragon, save the day from Baloiski. Berhasil menyelamatkan Apoy dari keganasan para pasukan Dewa United
United Esports. Mereka masih mau lebih. Mereka mencoba untuk melakukan push terhadap top dan mid turret yang dimiliki para pasukan Dewa United. Wah ini pick overnya lumayan mengerikan ya. Luke yang udah dapetin outer bottom turret, dia udah langsung join fight dan perfect turtle untuk Geek Fam membuat mereka lead dengan adanya in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-7, Profesor. Ya, tapi kalau kita lihat ya dari menit yang keempat dulu nih, aku mau sedikit kasih rangkuman. Menit yang keempat tadi, sebenarnya Watt udah unggul banget dari segi gold karena dia mendapatkan top lane. Bahkan full platingan dari gold shield turret itu diamankan. Tiba-tiba hanya karena 2 kali The Way of Dragon. Yang pertama Baloyski menuju ke arah Dixon, Dixonnya tershutdown, Markinya dapetin assist. Yang kedua adalah ketika Aboy di engage sama Ray. Ray-nya yang malah masuk ke dalam tower. Dan itu yang menjadi The Way of Dragon kedua. Dan The Way of Dragon penyelamat menurutku bagi Geek Fam yang tadinya Dewa United Esports unggul 1000, sekarang Geek Fam comeback 2000 gold. Dan dengan 2000 gold ini sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman dari Geek Fam adalah memakan satu demi satu dengan kehadiran dari Chow dan juga Kari. Ini 2 power hero yang pick off stratnya bener-bener kuat banget, apalagi bermain front to back. Oke, coba dibalikin kembali, offlane kan terjadi tapi Nael gagal decimatenya menuju ke arah yang salah. Para pasukan dari Geek Fam mereka masih bertahan dengan Aboy yang standby on position. No flicker for this time. Tandanya mungkin lot yang pertama tidak akan ada positioning yang aman dari Aboy. Dan apakah seorang Baloyski mampu berhasil mengamankan posisinya seperti tadi? Oh. Ini teror dari Luke udah mulai kelihatan ya. Dia nungguin Ray-nya di area orange buff dan belum disadari. Dan sekarang Luke mencoba untuk maju. Oke, Luke akan menjadi korban keganasan. Coba untuk berubah menjadi bulir-bulir jalur terbaik. Tapi para pasukan dari Geek Fam mereka tidak ada soft skill yang cukup banyak. No flicker, no ultimate from Luke. Tapi kalau bisa dilihat Dewa United mereka lebih pede kali ini langsung final slash. 12 flicker with flicker. Following out dari seorang Baloyski. Dixon langsung menjadi korban keganasan dari Geek Fam. Mereka benar-benar melakukan all in terhadap Dixon. Mereka tahu Dixon bisa mengancam Aboy. Tapi ternyata Aboy yang lebih dulu melakukan burst damage terhadap seorang Dixon. Ini semua ultimate keluar ya untuk menumbangkan Dixon dan menjadi kesempatan untuk Geek Fam bisa secure ke arah Lord yang pertama. Oke, tapi lah Final Flash mencoba untuk menutup ke arah belakang. Lordnya terbuka sangat bebas. Lagi-lagi zoning out from Luke. Luke benar-benar harus di-respect. Leo Murphy terperangkap. Flicker masih coba ditahan. Trigger disiplin menuju ke arah belakang. Leo Murphy berani going. Leo Murphy terlalu dive in. Satu point kill didapatkan. Abi akan coba didapatkan dengan cutshot yang sangat instant pick up. Walaupun Barky mencoba memberikan semua damage dan nampaknya Super Awesome Priadi akan menukar satu point kill dari Geek Fam. Luka yang kurasakan masih bertahan dan bakal coba bertahan. Gagal ini nampaknya tidak. Jalan buntu yang dituju oleh Luka Owl. Yup, jalan buntu dan memang harus terpunish untuk dari Luke itu sendiri. Tapi Watt yang dari tadi belum ikut fight, dia udah berfokus untuk dapetin objektif inner turret di arah bottom lane. Dan di saat dia udah mulai masuk dan join the fight, damage-nya udah mulai kerasa nih. Ya, tapi itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan sama Watt. Karena kalau misalkan main dari tengah, yang terjadi adalah yang kayak tadi. Gelunya bener-bener ngezoning out, Baloyski-nya ready dengan The Way of Dragon yang ada team fight 4 lawan 5. Akan secara paksa dilakukan oleh Dewa United Esports. Daripada maksain team fight 4 lawan 5, mendingan Watt jalan sendirian, main samping, biar nantinya apa? Biar split push bisa menjadi salah satu senjata bagi Dewa United Esports. Bahkan formasi 1-3-1 pun sangat-sangat memungkinkan di sini untuk dijalankan dengan Cloud dan juga Fanny yang punya mobilitas tinggi untuk memainkan split push power dari Dewa. Masih bisa split push ya, 1-3-1 enak banget sih. Watt punya mobilitas juga. Apalagi kalau misalkan pakai OVO nih, mobilitasnya langsung masuk ke dalam akun kalian buat jajan Diamond Mobile Legends. Langsung scan QR code yang ada di sana. Nah, tapi kalau balik lagi ya, kita ngomongin winning condition lagi nih, Ul. Winning condition dari Geek Fam adalah tetap melakukan pick off secara paksa. Dan memang target utamanya adalah Dixon. Karena apa? Karena Dixon ini ngegangguin Aboy. Kalau Aboynya free di arah belakang dan tidak tersentuh sama sekali, entah dengan Leo Murphy dengan flickernya, atau bahkan Dixon dengan flickernya juga, penalty zone, itu akan sangat mengganggu sekali agar Aboynya juga memaksakan flickernya kembali ke arah belakang. Tapi untuk sekarang, kalau Aboynya dengan item composition yang sudah terlihat menuju ke arah Winter, menurutku di sini Baloy nggak perlu lagi untuk kick ke arah 2 pemain frontline dari Dewa. Dia bisa langsung target ke arah case-nya sekalipun. Karena dengan Winter setidaknya Aboy bisa jauh lebih mandiri. Ya, dan di sini case-nya memang belum terpick off sama sekali ya. Bahkan Nail pun di sini susah banget untuk diculik dengan adanya 5 kill 0 death yang dimiliki. Dan sekarang Geek Fam unggul dengan adanya 1100 network walaupun
sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari gapnya. Tapi dengan adanya zoning out yang memang terus-terusan dilakukan oleh Luke, buat dari Dewa United Esports mereka sulit banget untuk bisa menemukan momentum dan memanfaatkan adanya inisiasi dari Leo Murphy dan juga Dixon. Dengan adanya penculikan satu persatu. Targetingnya entahlah dari Baloyski, entahlah dari Luke-nya. Dan bahkan sekarang Nile udah mulai invasi ke arah orange buff yang dimiliki oleh Ray. Nile sih serem ya, makin lama attack speednya, apalagi dia bawa Swift dari awal. Dan ditambah dengan Case punya glowing one, jadi in case nantinya Baloyski bisa terkena efek slow dan itu akan mengganggu bagaimana setup initiation daripada Geek Farm itu sendiri. Dan sekarang Lord muncul, artinya apa? Artinya ada dua kemungkinan. Dewa mau split push atau mau team fight, itu aja pilihannya. Oke, dengan dua pilihan tersebut, para pasukan dari Geek Farm, mereka nampaknya masih memilih mengkontikan. Tapi lihat salah pick off. Oh no, 2-1 kali ini. Tidak terdeteksi kamera. No power of retribution. Ini bencana untuk Dewa United Esports. Mereka bisa diamankan. Langsung duel strike menuju ke belakang. Penalti zone mendapatkan satu. Marky menjadi korban keganasan dari Dewa United Esports. Tapi lihat Aboy melakukan following up. Defensive yang bertahan. Para pasukan dari Geek Farm mencoba untuk baik time. Karena Lord didapatkan oleh seorang Nile. Nile is coming up. Glug. Belum mendapatkan siapapun. Tapi Glug kalau terlalu diving dia bakal bisa ditumbangin depatkan. Di depan sana, Nile masih mau lebih dengan retribution-nya. Yang kalau dia masuk lebih dalam lagi, dia bakal tumbang. Lord jadi Lord giveaway. Ini Baloyski nungguin ya di purple buff-nya bareng sama Marky. Inisiasi yang dilakukan berhasil untuk numbangin Ray walaupun memang Marky-nya ditumbangin. Tapi itu masih menjadi waktu yang bisa dimanfaatkan sehingga Nile pun bisa men-secure terhadap Lord tersebut. Walaupun outer middle turret bakal dipaksa. Oke, tapi middle turret berhasil didapatkan. Para pasukan dari K-pop coba untuk memaksa menuju ke arah belakang. Mereka mencoba untuk mencari satu buah point kill dengan Baloyski. Tapi sayangnya di sini Baloyski nggak punya flicker. Jadi dia nggak bisa montage flicker dengan The Way of Dragon-nya. Yang membuat Baloyski harus mengendorkan permainan mereka. Yep, dan kita bisa lihat dari Case ya. Dia masih 100% dari game participation tanpa pick off sama sekali walaupun masih bisa mendapatkan juga nih adanya defensif terhadap outer middle turret yang mau coba untuk dipaksa lagi Fem. Tapi Lord Seal Gaming terjadi. Sayangnya tidak ada flicker karena battle team. Satu buah turret sudah didapatkan. Baloyski, duel striker di karena yang salah. What are you doing Baloyski? Dia akan coba ditumbangin. Immortality-nya pecah. Mencoba untuk memberikan damage dari seorang Marky. Spider itu sakit tapi real one manipulation. Terlalu sakit dan Marky setidaknya menemukan 2 point kill dari Dewa dan Super Rawat. Blessing duetnya ternyata tidak berimpact untuk bisa menumbangkan Aboy. Dewa United mereka harus mengakui mereka harus kehilangan 2 turret. 2 point kill dan 1 turret. Ini benar-benar rugi benar. ini rugi banget sih. Base turretnya hancur dan bisa dimanfaatin harusnya dari segi lane minionnya. 2 player yang terpick off walaupun tadi ada sedikit miss dari Baloyski yang menentang ke arah dalam. Tapi follow up yang dilakukan dari Geek Fam ini akhirnya bisa mendapatkan sebuah kompensasi. Ya, kompensasi tersebut adalah 2-2 dan setidaknya Dewa United Esports hanya kehilangan 1 saja dari segi base turretnya. Tidak ada kerugian lebih setelah tadi team fight yang terjadi di bottom lane. Dan Marky juga nggak ready dengan flickernya. Nggak cuma Marky, Nile-nya juga masih terlalu jauh di arah mid lane. Aboy-nya untungnya masih bisa survive. Walaupun sekarang kalau kita lihat sebenarnya Dewa juga harus setup secepat mungkin. Karena kalau Dixon-nya tidak berhasil untuk menangkap Aboy, Aboy dengan bebas sudah bisa dipastikan akan mengancam ke arah Case dan juga ke arah Watt agar tidak bisa join team fight. Dan ini dia, artillery feather airstrike yang mengerikan dari Aboy. Dia tahu persis gimana caranya untuk menghindari juga serangan dari Leo Murphy Dixon. Sehingga apa? Sehingga dia bisa tetap memberikan burst damage-nya secara intens. Dan nanti Geek Farm gak ragu-ragu untuk maju ke depan. Nah ini revenge strike juga udah lumayan berasa Oke, ya. tapi lihat Council Gaming gagal! Flicker for nothing! Duel Dragon from Baloyski belum dikeluarkan kali ini. Menuju ke arah belakang, Reward pada mulai capek dan segera bakal di-follow up itu saja. Blessing Red from Semerawat. Dengan adanya Wetan saja. Apa yang masih bertahan? Dibalikan kembali kanannya. Hilang Glug. Para pasukan dari Dewa United mereka harus mundur. Mereka sudah cukup untuk dapetin 1 dari Glug. Dengan adanya 3 orang yang hilang Dewa United. Mampukah dia men-take over Lord yang dimiliki dari pasukan Kickfam? Karena kalau Ray memaksakan ke sana, kalau Ray bisa dimakan oleh Marky, ini akan sebuah kegagalan yang mahal untuk Dewa United. Karena terlalu memaksakan. Tapi nampaknya para pasukan dari Kickfam, mereka masih tetap antisipasi di mana pergerakan dari seorang Ray yang bisa masuk. Ditutup pintunya, membuat Baloyski
berhasil menjaga perimeter dari Dewa United. Gak ada informasi soalnya ya, gak ada yang jadi frontlinernya juga untuk mencari tahu tinggal segimana nih dari segi HP milik dari Lord tersebut. Dan akhirnya harus direlakan dan tadi ada satu momentum sih, Watt nabrak ke arah Aboy tapi Aboynya Winter. Ya, Iya. Winter Truncheon. Dan itu yang udah sempat aku mention sebelumnya bahwa dengan Winter Truncheon setidaknya Aboy udah bisa jauh lebih mandiri. Dan gak perlu lagi nih takut sama Leo Murphy atau bahkan Dixon. Sekalipun itu Watt. Dan memang permainan front to back gak ragu-ragu dilakukan sama Geekfarm. Apalagi mereka baru punya Kari Golden Star Oke, ready semuanya. Console Gaming telah terjadi, tapi nampaknya Baloyski tidak ada flicker. Profesor dan juga Owl ini masih ditahan begitu saja sampai Lordnya bakal coba dicari. Dengan adanya Awat yang mungkin poking damage harus di respect, tapi Ray bakal udah tahu siapa yang akan dia makan. Dia dengan adanya power base, Fanny ini akan lebih kuat lagi untuk melakukan defensif, Profesor. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini yang jalan cuma satu lane dari Geekfarm. Mereka tidak menjalankan top lane-nya, mereka tidak menjalankan mid lane-nya secara bersamaan. Dan ini membuat Dewa United Esports lebih mudah untuk melakukan clear wave dengan Lord yang hadir dari Geekfarm ketika hanya satu lane saja yang dijalankan. Oke, walaupun satu lane doang, Baloyski akan coba melakukan sedikit trigger. Yang mungkin ini tidak bisa dipaksa oleh Dewa United tahu. Dan sebenarnya power split push yang tadi sempat dibahas juga dari Watt dan Ray benar-benar dihalangin abis-abisan. Tidak bisa dimaksimalkan, tapi gold difference yang memang sudah terlihat juga ya. Wow, 12.000 gold dari Marky memang sebenarnya sama, tapi perbedaannya nanti di saat 1v1, Watt gak akan bisa ngandelin dari Wind of Nature untuk nahan damage dari Kari. Ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana true damage dari Kari yang bisa menumbangkan frontliner dari Dewa United Esports. Dari tadi kita lihat Leo Murphy udah coba buat buying time selama mungkin ya. Dia bener-bener mainin gimana caranya biar ya pokoknya vengeance-nya bener-bener untuk bertahan hidup tapi nggak bisa. Oke, tapi kamu lihat gak, ini permainan duo PH dari Geekfarm ini benar-benar jalan banget. Iya. Ini benar-benar chemistry yang dulu dikembalikan lagi. Mungkin ini menjadi salah satu kenapa Marky menjadi starting line up dari Geekfarm berkali-kali, Profesor. Alasannya ya. Alasannya duo PH kali ini benar-benar mendominasi dari mappingnya. Kenapa aku bilang mendominasi dari mapping? Mereka nggak bisa ketangkep. Sekalipun mereka ketangkep, mereka tukernya Pasti ada dua. trade. Iya, pasti ada Trade-nya trade. dua. Walaupun iya ditukerin sama Marky sama Baloy juga, tapi dua ke jungler sama Godland musuh itu lebih mahal Ya. daripada yang didapatkan dari Geek. Dan ini mereka mau ngedinai rotasinya dari Ray juga biar nggak ada split push. Dan tentunya dengan purple buff jadinya mau nggak mau hanya defense saja yang bisa dilakukan oleh Fanny-nya untuk sekarang. Ya, karena dependen dengan adanya purple buff, jadi penggunaan energi nanti akan harus diperhatikan walaupun sekarang sudah akan coba dilakukan split push tersebut. Walaupun memang tidak ada purple buff untuk array-nya itu sendiri. Dan dengan adanya tadi zoning out yang sudah dibahas juga ya, yang dilakukan oleh Baloyski, map-nya juga dipegang oleh Marky. Dan sebenarnya ini susah banget juga untuk nembus dari defensif pertahanan yang dimiliki oleh Nile. Betul, apalagi mau Dixon yang buka, sekalipun dia Iya. bakal hilang. Apalagi Leo Murphy. Kali ini itemnya mungkin belum cukup jadi dengan adanya 3.000 gold difference di menit ke-19. Ini kita udah melihat adanya tadi ada head to head by Head and Shoulders. Mereka bermain di arah late game dan terbukti sekarang kita udah memasuki menit yang ke-20. Iya. Mereka akan bermain dengan lebih safe lagi. Cuma yang masih belum terlihat oleh para pasukan dari Dewa United adalah di mana kawanan Geekfarm lainnya. Sedangkan ini berbanding terbalik. Geekfarm udah tahu beberapa pasukan dari Dewa United. Ya, wah dan lihat nih, ini posisi dari Baloy dan Marky yang tidak terdeteksi. Ini udah mulai was-was harusnya dari Dewa United Esports untuk nyari keberadaan dari Baloyski yang dari tadi udah kita lihat. Dia coba untuk langsung flanking atau nge-backstep dari arah belakang dengan conceal dan juga flicker yang ready. Sekarang masih cari informasi dulu. Cukup bersabar dari kedua belah tim ini sama-sama nahan banget, sama-sama berhati-hati banget walaupun Lordnya pun sekarang masih coba untuk ditarik ulur oleh Nile dan Dixon. Right, dan mereka nampaknya sebentar lagi akan ada teamfight yang coba terjadi. Karena membuka kalau look harus respect dengan damage yang diberikan oleh Super Out Supriyadi. Beta Melody masih ke belakang. Nile berada di garis depan. Baloyski coba untuk mencari di mana awal, tapi nampaknya kali ini langsung depan flash. Berhasil dikeluarkan depankan. Retribution! Ray berhasil men-take over load. Para pasukan dari Geekfarm. Mereka diporak-porandakan. Di dalam belakang. Dan lihat targeting yang mahal. Marky ter-take down. 4 tersisa. Mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Pada flash from Leverby. Berhasil memporak-porandakan Geekfarm. Dan bahkan Nile harus menjadi korban dari keganasan dari Dewa United. Ini bencana. Lord didapatkan. Tersisa 2. Dewa United men-take over. Membalikkan semua keadaan yang dimiliki oleh para pasukan Geekfarm. Mereka masih bola B. Mereka mencoba melakukan defensif. Tapi ke sebelah sana. Peter Toucher. Pindah Tison. Looking for wiper.
buat dari Geek Fam, keunggulan mereka belum menjadi jawaban untuk bisa men-secure game yang pertama. Oke, 3,5k gold dari Geek Fam yang mereka sudah unggulkan. Tiba-tiba langsung hilang seketika. Dengan yang pertama, satu Lord, targeting dari Dixon menuju ke arah Marky. Marky-nya terkena engage 2 pemain sekaligus. Dan itu adalah Ray yang langsung menuju ke arah belakang bersama dengan Watt juga. Blazing Duet, Steel Cable, semua physical damage hanya untuk Marky. Dan Marky berada di gang sempit, di jungle yang sempit. Di tempat di mana penalty zone tidak bisa dihindari, Blazing Duet tidak bisa dihindari, tidak ada rumput juga. Sehingga target dari teman-teman tim Dewa United Esports sudah bisa dipastikan akan menuju ke arah Marky semuanya. Bahkan Aboy sekalipun tidak ditargetkan karena balik lagi, Aboy terlalu independen. Yep. Dia tahu persis bahwa Aboy pasti bakal bisa untuk escape. Sementara Marky enggak. Beda ceritanya dan Baloyski dari tadi dia yang membuka setup teamfight. Sehingga Baloyski tidak berperan sebagai cover. Tapi dia berperan sebagai inisiator dan comeback 7.000 gold ini secara instan di bawah 1 menit. Membuka mata kita bahwa Dewa benar-benar menantikan satu momen dengan permainan 1-3-1-nya mereka. Yang akhirnya mereka memenangkan game yang pertama. Walaupun behind tapi tetap disiplin ya. Dan tadi sebenarnya Baloyski udah lama banget nungguin di area rerumputan. Di saat Baloyski-nya muncul, kelihatan tadi ngepok ke arah Dixon. Dan langsung berani lagi dari Dixon untuk jadi frontliner dan juga didului oleh Leo Murphy. Dengan satu buah retribution juga ya dari Ray yang menjadi penentu Lord. Menjadi milik dari Dewa United dan bahkan targeting yang tadi. Marky-nya kekejar di belakang, semuanya kepisah. Damage dari Watt-nya juga udah mulai gak bisa dibendung. Dan late game power dari Dewa United memang masih bisa menjadi jawaban mereka untuk men-secure. Ya, area poin of pertama. effect adalah jawabannya ya. Yap. Ada reward manipulation, ada penalty zone, ada blazing duet, dan steel cable aja kalau kita hitung-hitung ya dia juga area of effect. Ya. Makanya ini perlu diperhatikan kembali bahwa memang teman-teman dari Geek Farm itu tidak expect ketika memang ultimate-nya digunakan bersamaan. Kan dari tadi pick off-nya berjalan. Pick off start-nya berjalan, team fight-nya tidak berjalan dari Dewa. Geek Farm ketika pick off start-nya tidak berjalan, apalagi mereka all in-nya ke arah Lord. Sehingga udah pasti targeting dari teman-teman Geek Farm ini bakal berbeda sama Dewa. Dewa targetnya bakal ke hero. Oke. Dan bahkan duo PH yang benar-benar mendominasi dari mappingnya ternyata kali ini patah dengan adanya satu gerakan dari Baloyski yang dia cukup bingung untuk memakan siapa di depan sana. Ketika dia udah konsil, dia nggak komit, dia bingung untuk nendang siapa, malah dia masuk ke dalam pit lord yang dimana Dixon punya power di situ. Nah, dan ini juga mungkin ada satu garis bawah juga ya, bahwa memang dengan assassin jungler, ini yang membedakan terkadang. Fighter jungler oke lah, dia punya power, dia punya damage ya kan. Tapi menurut Fanny enggak. Karena menurut Fanny dia punya cable, dia punya rotasi yang cepat. Dan gak cuma Fanny, inget beberapa assassin lainnya. Let's say seperti Link, Hayabusa, Lancelot, Hellcard juga dengan Dark Nightfall itu semuanya punya rotasi cepat. Dan makanya itu yang harus diperhatikan juga. Sama mungkin kedua tim ini karena dua-duanya main assassin. Oke, berarti lo punya fighter jungler. Iya, itu kan makanya. Tapi ada assassin jungler. Ngerti dia ternyata. Kadang nggak gitu juga. Iya. Lu main assassin, gue main assassin. Iya. Iya. Tapi main fighter gitu. Iya. Gini kan. Kadang gue bisa menang soal retribution. Nah, itu. Gini kan, upper bracket. Nah, Weh. gitu. Motivasi. Motivasi, makanya. Karena tadi take overlord Yap. posisinya yang harusnya kemungkinan besar itu di tangan dari Nael. Kenapa? Pertama dia anti sisi. Iya. Dia anti sisi. Kedua, Nael yang udah berada di tempat. Ray terlambat, tapi Ray terlambat membuat dirinya bebas, semua nggak ada yang fokus ke dia, dia cuma fokus gua masuk pakai kabel, gua retreat. Sedangkan Nael itu banyak banget, dia harus ngindarin penalty zone, damage-nya yang dikeluarin, Iya, makanya. dia harus retribution. Dan targeting tadi sih ya, kita ngeliat lah, oke, Marky itu bukan seperti Light Wheel hanya untuk Lord. Berbeda ceritanya kayak case yang reward manipulation-nya untuk Marky, Iya. terus targeting All in. penalty zone-nya untuk Marky, semua untuk Marky. Makanya ketika Marky tumbang sudah tidak ada lagi bagaimana power spike tambahan. Dan bahkan ketika Marky-nya muncul kembali setelah Immortality pecah, dia udah gak punya speed Light Wheel. Ya. Ultimate-nya gak ready to fight dan memang Kari itu minusnya. Walaupun dia adalah seorang tanker killer, tapi ketika tidak memiliki ultimate, mau tidak mau dia tuh kayak gak dihitung dalam team fight. Powernya gak berkurang. Powernya agak sedikit Tidak ada berkurang. ultimate speedy light build, tidak ada badan kalau menurut aku. Dia hanya mas-mas kari biasa. Ya maksud Mbak dong. Mbak Kari. Sama mas. Gak tahu dari mana kalian itu mbak? Coba. Lah, menentukan dari mana Suaranya, kalian? suaranya. Ah, suaranya. Iya. And Saya bisa faster. kok. And faster. Aku bisa faster. Tapi menurut gue kayak gitu, dia gak ada speedy light build, dia gak punya badan. Iya, iya. Nggak bisa dia untuk melakukan free hit.
Dan Immortality udah pecah seperti kata Profesor. Kami ini bisa apa? Ya, Gak bisa Ya, ngapa-ngapain. makanya balik lagi dengan 30 detik ultimate, 20 detik ultimate itu sangat penting sekali dalam Iya. teamfight besar. Dan keadaannya di sini posisinya itu benar-benar semua ultimate itu beda target. Yang satu targetnya ke Lord, yang satu targetnya ke arah Marky. Makanya itu yang magic power yang mungkin akan lebih diutamakan di game kali ini. Apalagi targetingnya ke arah Marky yang dimana Marky tidak memiliki magic defense yang tinggi. ya karena berbeda dengan adanya head to head di antara mid lanernya Farsha yang kita tahu burst damage-nya udah gede banget. Dengan adanya DPS, dengan diikuti dengan item-item yang sudah dibuat juga, Ya. itu setidaknya menutup nih damage output dari Yves itu sendiri. Dan kita bisa lihat nih dari highlight-nya. Ya dari highlight kalau kita lihat dari awal game ya sebenarnya yang unggul bener-bener unggul ya tadi yang kayak Ranger Mas bilang bahwa Geek Farm ini benar-benar berjalan pick off stratnya. Tapi kita belum melihat bagaimana inisiasi yang indah dari Dewa United Esports. Dan dengan bagaimana Dewa menutup game ini ya kan apalagi menutup game ininya dengan cara mereka tanda kutip nih ya cara mereka yang ternyata memanfaatkan positioning dari Marky yang tidak begitu bijak dalam keadaan Lordnya ready. Dan kalau kita melihat di team fight besar, ini dia salah satu contohnya di menit ke-12 ketika Marky tertangkap, beda ceritanya. Dan Dewa langsung memiliki secerca harapan yang mereka cari-cari selama team fight dari early game berjalan. Leo Murphy, let's say di sini dia sempat beberapa kali mendapatkan bahwa Final Slash-nya itu ya 0 target, 0 target. Tapi ketika ternyata Dixon-nya menangkap target terlebih dahulu, barulah di sana Leo Murphy bisa bersinar dengan sangat-sangat luar biasa. Karena mau bagaimanapun ketika Immortality-nya pecah dan Marky tidak siap untuk melakukan team fight, otomatis Marky sudah bisa dipastikan akan langsung menjadi korban utama, korban target bahkan bisa aku bilang dari teman-teman Dewa dan menjadi bulan-bulanan juga karena Geek Farm-nya nggak ready untuk mengcover. Dan Aboy, apalah daya dia ketika dia nggak punya frontliner. Karena ketika Aboy sebagai backliner tidak memiliki badan di depannya, sudah bisa dipastikan Aboy akan hilang secara instan dengan banyaknya hero-hero yang memiliki burst damage dari Dewa. Yap, wah ini epic comeback is real ya. Dengan adanya kedisiplinan, kesabaran yang memang sudah di Tanpa frontliner, Aboy bener-bener dimakan habis.